Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'alahu iwaja. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para ikhwan, akhwat, muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, malam Jumat pertama di bulan Zulhijjah. Di kita ini sekarang berada di bulan haram, ya, juga di bulan-bulan haji, ya. Dan bulan-bulan haram ini salah satu keistimewanya adalah di mana amal-amal baik kita itu akan dilipat gandakan pahalanya. Dan di bulan haram ini juga kita sangat dilarang untuk melakukan kemaksiatan. Para hamba sekalian, dan bulan-bulan haram ini juga dihormati, diagungkan oleh orang-orang musyrik pada waktu itu, ya, di Mekah, ya. Dan itu turun temurun. Mereka tidak melakukan peperangan selama bulan haram. Baik para hamba sekalian, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita masih di bab roja, ya, bab roja. Setelah kita menamatkan bab khauf, sekarang roja. Sekarang hadis yang keempat, ya, hadis yang keempat, yang kitabnya sama saya, halaman 199, ya, halaman 199. Dicari dulu semuanya. Yang susah nyari nanya sama sebelahnya. Terakhir kita mempelajari satu hadis yang pendek, ya, tentang kepastian di mana orang yang mati dengan tidak memusyrikan atau berbuat musyrik pada Allah dipastikan masuk surga. Dan buat orang yang mati dalam keadaan musyrik pasti masuk neraka, ya. Artinya untuk orang-orang yang tidak musyrik berarti punya roja, ya, punya harapan bakal masuk surga, ya, untuk orang-orang yang tidak musyrik. Baik, kita lanjutkan sekarang. Udah ketemu semua Bapak Ibu? Udah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin, dan dari Anas, ya, Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik, salah satu sahabat Nabi, juga maula Nabi atau pembantu Nabi yang cukup lama, ya, 10 tahun membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu annan nabiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Mu'adzun, dan Mu'adz, ya, Mu'adz bin Jabal, ya Pak, Mu'adz bin Jabal, ya, salah satu sahabat Nabi yang populer, ya, ketika itu masih muda belia, ya, beliau diutus untuk menjadi dai ke Yaman, ya, untuk menjadi dai ke Yaman. Ini Mu'adz bin Jabal. Rodifuhu alar rohli, ya, Nabi memboncengkannya. Jadi ini antara Nabi dan Mu'adz boncengan, ya, boncengan naik apa? Naik onta apa naik motor? Ya, naik onta, ya. Di sini nggak disebutan, ya. Biasanya Nabi yang sering memang kalau lagi jalan-jalan sore naiknya bigol, ya. Tapi kalau jalan jauh naiknya onta. Bigol itu ya
tunggangan ya, dia di atas himar kualitasnya ya. Kalau himar itu keledai, terus jenis kuda tapi kecil. Kalau sekarang mungkin kendaraan motor, itu motor. Tapi kalau onta sudah sejenis apa Pak? Mobil, bahkan mobil. Bahkan kalau yang mahal ya mobil mewah. Ya kemarin di Sindang Sari, Bang Ade ya, Umar itu dapat hadiah onta senilai 300 dinar Pak, 300 dinar. 1 dinar itu 4 gram seperempat ya, sekitar 1 miliar lebih itu onta merah. Jadi kalau kendaraan hari ini ya Rolls Royce atau BB Ben gitu ya, itu jadi Alphard 1 miliar ya. Nah itu dia, pokoknya yang miliaran ya. Kalau onta-onta biasa ya 100 juta sekarang dapat gitu kan, 100 juta. Nah, tapi kalau onta merah itu ya. Nah, kalau kuda ya, kuda zaman itu ukurannya sekarang kendaraan perang ya. Makanya coba tanya kudanya Prabowo berapa miliar harganya kan? Itu ya. Jadi untuk ukuran kalau kuda itu kendaraan perang ya. Karena memang untuk perang, bukan untuk jalan-jalan ya. Itu. Jadi kalau untuk jalan-jalan sore ya biasanya Nabi boncengan sama siapa? Abdullah bin Abbas ya, kepada siapa lagi yang sering diajak? Abdullah bin Abbas ya. Dan ini termasuk dengan Mu'ad, itu dengan apa? Himar biasanya. Oh, bigol ya, bigol. Bigol itu silangan antara himar dan kuda, itu ya bigol. Itu. Kalau sekarang bilang kuda poni ya, jadi kudanya kecil, montok gitu ya. Nah, boncengan antara Nabi dengan Mu'ad bin Jabal ya, salah satu sahabat yang terkenal sebagai apa? Dai ya, dimulai di usia belianya ya, yang diutus ke Yaman pada waktu itu. Qala, bersabda Nabi, "Ya Mu'ad, wahai Mu'ad." Ya. Qala, dijawab sama Mu'ad, "Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Ya, jawabnya gitu Pak. Ini anak-anak ya, kalau dipanggil sama orang tua atau sama siapa, jawabannya sopan, bukan apa, bukan gitu, bukan apa. Ha, apalagi itu ha. Labbaik gitu ya, atau saya. Nah, ini sama nih. Labbaik ya Rasulullah wa sa'daik ya. Saya ya Rasulullah gitu. Jadi jawab apa? Sopan panggilnya. Saya ya Rasulullah gitu ya. Nah, itu. Nggak usah terjemahin susah ntar. Labbaik itu artinya ku penuhi panggilanmu ya Rasulullah, wa sadaik, semoga engkau bahagia. Ya, kalau terjemahin kan susah artinya malah ya. Pokoknya itu maksudnya ya kan. Saya ya Rasulullah. Nah, Rasulullah seneng ketika beliau manggil dijawab saya Rasulullah gitu. Saya itu. Atau labbaik nggak apa-apa, atau baik ya Rasulullah boleh. Baik, nah, baik Mak, baik Bu, baik Pak gitu. Bukan ha gitu ya. Songong namanya itu Pak. Apa? Songong. Loh ha. Panggil ada apa gitu ya. Nah, biasanya kalau orang tua manggil disuruh apa? Mau dikasih apa? Kasih duit ya kan. Kalau enggak disuruh beli apa Pak? Beli apa? Beli terasi. Masih mending beli terasi pada beli rokok ya. Semending terasi. Qala ya Mu'ad, panggil lagi ya. Wahai Mu'ad. Qala jawab labbaik ya Rasulullah wa sa'daik ya, salasan 3 kali ya, 3 kali. Jadi 3 kali. Nah, 3 kali dipanggil. Coba manggil ya dengan penuh apa? Dengan penuh kasih ya. Dengan penuh sayang gitu ya. Hai Mu'ad gitu ya, panggil 3 kali. Nah, kalau sampai 3 kali itu biasanya memang sangat apa? Penting banget. Oh iya. Sama dengan Allah juga ketika manggil kita ya ayuha, berapa kali Pak? 2 kali. Ya sama ayuha ya kan? Hai, wahai. Nah itu. Ya saja kan bisa, tapi pakai tambahan ayuha. Jadi 2 kali huruf nidanya. Tapi kalau ya Ahmad kayaknya ya baru sekali gitu ya, tapi ya ayuha berarti pengagungan ya.
Tuh, Allah saja mengagungkan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Jadi salasan 3 kali ya. Qala ya, Nabi bersabda, "Ma min abdin, tidaklah bagi seorang hamba yashhadu alla ilaha illallah, yang dia bersaksi bahwa tiada ilah ya, tiada apa? Sesembahan." Jadi ilah itu artinya sembahan atau Tuhan ya. Illallah, kecuali Allah, wa anna Muhammadan abdu wa rasuluh, dan adalah Muhammad itu, dan sungguh Muhammad itu hambanya dan rasulnya, sidqon ya, dengan benar ya, benar, min qalbihi, berangkat dari hatinya ya. Jadi memang tuh keluar ucapan tadi dari hatinya yang terdalam. Illa harramahullah 'alan nar, kecuali telah mengharamkan siapa Allah akan neraka ya, neraka. Jadi ini ya, ternyata betul ya, kenapa sampai panggil 3 kali, supaya Mu'adz apa? Serius dengerinya, supaya serius. Jadi Rasulullah itu punya murid banyak ya, yang tinggal di emperan masjid aja berapa Pak? 70-an ya, yang dipimpin oleh Abu Hurairah. Nah, cara ngajarnya begini, jadi nggak mesti klasikal ya, dan Nabi nggak punya gedung pesantren, nggak punya ya, belum punya gedung sekolah ya, tapi Nabi kadang-kadang tadi ngajarnya lewat perjalanan safarnya, kadang-kadang di bawah pohon ya, di mana saja. Nah, itu di mana saja. Kalau istilah sekarang sekolah apa Pak? Kok online? Sekolah alam apa gitu ya, ada kan? Nah, sekolah alam gitu. Sekolah terbuka. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Jadi nggak formal gitu ya, informal tapi luar biasa ya. Kadernya jadi dai terkenal, Mu'adz bin Jabal Pak, dai masih muda ya, bisa diterjunkan ke Yaman yang pada waktu itu rata-rata orang beragama Nasrani ya, ke Yaman. Masih muda, karena tadi ya belajar langsung dari orang pertama ya yang dapat wahyu dari Allah. Jadi barang siapa yang dia bersahadat bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad itu adalah hambanya dan utusannya, ini yang biasa disebut dengan apa? 2 kalimat syahadat ya. Sidqon tadi ya Pak, sidqon itu benar-benar dia ucapan itu lurus ya, benar, berangkat min qalbihi, dari hatinya. Jadi bukan ucapan yang hanya apa? Keluar dari mulutnya saja, tidak sampai melintasi tenggorokannya, enggak sampai ke hati. Nah, illa harramahullah, kecuali telah mengharamkan, pakai harrama. Harrama ini bentuk apa? Lampau, kata kerja madhi, lampau ya, padahal nerakanya belum ada, masih nanti ya, tapi sudah pakai kata telah, menunjukkan bahwa ini artinya apa? Pasti diharamkan gitu ya, bukan yuharimu. Kalau yuharimu kan nanti akan diharamkan neraka, itu nanti. Kalau ini mah enggak, harramahu, jadi telah. Nah, artinya apa? Bahwa dia belum ke akhirat tapi sudah dapat apa? Kepastian tidak masuk neraka, berarti pasti masuk surga ya, pasti masuk surga. Qala, kemudian Mu'adz berkata, ya Rasulullah, afala ukhbiru biha an-nasa, apakah tidak sebaiknya aku kabarkan ini kepada manusia ya, fayastabshiru, agar mereka bisa berbahagia. Nah, jadi seorang murid yang cerdas ya langsung tanggap, peka dia. Ini kan berita baik ya kan, berita baik ya, suatu kepastian dari Nabi bahwa orang yang mengucap 2 kalimat syahadat pasti diharamkan masuk neraka. Berarti paham baliknya adalah pasti masuk surga. Bagaimana kalau ini berita, ini kabar saya sampaikan kepada manusia?
ya, kepada orang lain. Nah, tapi etikanya, coba etikanya sebagai seorang murid yang sopan, ya, dia izin dulu. Ya, kalau istilah sekarang izin share gitu Pak, izin menge-share gitu ya. Nah itu izin dulu ya, sama yang punya dari sumber beritanya. Jangan main share aja tanpa seizin yang punya berita. Itu. Jadi kalau nggak izin salah berarti ya, bisa salah. Itu izin dulu. Nah, ternyata qala dijawab Rasul ya, takilu, kalau nanti disampaikan, diberitakan, diviralkan ke manusia banyak, mereka bakal apatis. Ya takil itu pasrah aja, pokoknya nggak usah ngapa-ngapain, yang penting sudah mengucap syahadat. Nah itu dia. Jadi dari kalimat ini berarti Rasulullah sebenarnya sudah anti pada orang yang bersifat apatis ya. Artinya Rasulullah juga dengan kalimat ini Mu'ad memahaminya tidak boleh disiarkan, nggak boleh di-share tadi Pak ya. Rasulullah nggak boleh nge-share ya, nggak boleh melarang untuk menyampaikan kepada orang lain. Dampaknya buruk nanti kalau berita ini disampaikan, mereka bakal pada apatis. Jadi apatis itu pokoknya masa bodoh ya, terserah aja, toh sudah pasti masuk surga ini gitu kan udah baca 2 kalimat syahadat. Nah, artinya nanti manusia banyak yang gagal paham bahwa kalimat asyhadu alla ilaha illallah ya, ilah itu artinya kan sembahan. Artinya ketika kita sudah baca kalimat syahadat harus disembah itu Allah, bukan kemudian udah syahadat kemudian celelean, nggak mau sholat, nggak mau ngaji ya, itu namanya salah berarti dalam memahami kalimat syahadatnya. Kan asyhadu alla ilaha, ilah tadi sembahan, artinya bahwa Allah harus disembah, diabdi ya, itu. Jadi bukan tadi ya apatis, yang penting sudah baca 2 kalimat syahadat kemudian tidak mau beramal soleh. Nah berarti kalau itu prinsipnya, berarti kalimat syahadatnya tidak berangkat dari hati ya, hanya di lisan saja. Yang itu jangankan manusia, burung beo juga bisa Pak. Burung beo bisa nggak ngomong kayak gitu? Bisa. Assalamualaikum yang panjangan juga bisa dia. Bisa ya. Ajannya bisa yang panjangan. Gitu ya. Artinya, nah ini jadi Nabi artinya antipati ya, jangan sama orang-orang yang apatis tadi ya. Fa'akhbaru biha, maka beliau ya mengabarkan dengan berita tadi Mu'adzun inda mauti, ketika wafatnya Rasulullah SAW. Ta'assuman ya, karena memang takut dosa ini memang harus sampai ya, harus sampai. Jadi disampaikannya setelah Rasulullah SAW wafat. Qauluhu ta'assuman ay khaufan minal ismi fi katmi hadzal ilmi. Nah, jadi kenapa Mu'ad menyampaikannya setelah lama kemudian ya, ba'da wafatnya Rasul? Karena takut dosa ya, takut dosa karena dalam kategori orang yang berlaku kitman dari ilmu, menyembunyikan ilmu itu ya. Nah, makanya disampaikan ke umat setelah Rasulullah wafat. Nah itu. Jadi ini para ikhwan akhwat sekalian, bahwa boleh kita memiliki roja, harapan, optimis untuk masuk surganya Allah, dan pasti kita diharamkan neraka dengan 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan ya, dengan 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan. Tapi tadi kalimat syahadat yang kita ucapkan harus dibuktikan lewat perbuatan, lewat pengabdian kepada Allah dengan melaksanakan syariat-syariatnya itu ya. Jadi tidak cukup dengan syahadat saja ya. Makanya tadi Rasulullah tidak berkenan ya untuk menyampaikan berita ini, takut dipahami secara salah sama orang-orang yang memang tadi masih
awam, ya bisa jadi karena pada zaman Nabi masih banyak orang yang baru masuk Islam, ya, baru masuk Islam. Jadi kalau baru masuk Islam itu imannya masih belum mapan, ya, belum mapan. Ya, banyak hal yang Rasulullah tahan, ya, ketika beliau masih hidup untuk melakukannya karena takut nanti mereka salah paham, ya. Seperti Nabi pengen membuat pintu Ka'bah itu menjadi dua, ada pintu masuk, pintu keluar. Ya, waktu itu ceritanya sama Aisyah, tapi saya nggak mau karena umatmu, kata Nabi ngomong ke Aisyah, umatmu gitu, baru pada masuk Islam, takutnya nanti punya paham yang salah, kok Ka'bah dirombak-rombak gitu kan. Nah, padahal itu kan begitu mereka lahir taunya Ka'bah itu pintunya seperti itu gitu ya. Nah, padahal Ismail juga sudah merombak, ya. Itulah hijri Ismail kan tuh bikinan Ismail, Pak, ya kan. Jadi nggak seperti aslinya, ya. Aslinya tanpa hijri Ismail kan. Nah, seperti itu. Dan banyak, ya, sampai hari ini terjadi perombakan warna, ya, warna kelambunya, ya kan juga dirombak juga, ya kan. Yang tahu kita kan sekarang hitam, ya Pak, ya. Dulu sebelumnya kan ada hijau, pernah putih, ya kan. Nah, kita nggak tahu kan seperti itu kan dirombak. Nah, itu ya. Baik para ikhwan, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, ya. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah, ya, atau Abi Sa'id Al-Khudri, atau Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh dua sahabat Nabi, ya. Namanya hadis yang mulia, ya, hadis yang mulia. Hadis yang mulia. Jadi kalau hadis, Pak, ada dua sahabat namanya disebut hadis mulia, ya. Semoga Allah meridhai keduanya, ya. Sakarawi, ya, ragu si rawi. Walayadru, ya, ragunya ini Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Walayadru saku fa'inil sahabi, dan tidak ada madharat, ya, keraguan di menurut pandangan, di pandangan mata sahabat, ya, artinya nggak mengapa gitu, ya. Li'annahum, karena semua mereka para sahabat itu, kullahum, semua para sahabat itu adalah adulun, adil, ya. Jadi nggak perlu diragukan, ya. Jadi kalau para sahabat meriwayatkan dari Nabi itu nggak perlu diragukan karena semua sahabat itu adulun, ya, udulun, mereka orang yang adil, yang lurus, ya. Qala berkata, lama kana yauma ghazwati Tabuk, tatkala adalah terjadi perang Tabuk, ya. Perang Tabuk sudah pernah saya ceritakan, ya, nama lainnya Bapak Dzu Usroh, ya, Dzu Usroh, ya. Perang yang terjadi pada tahun keberapa? Pada tahun ke-9, ya, 9. Yang akhir tahun ke-9 hijrahnya Nabi Haji Wada. Asoban nasa, menimpa pada manusia maja'atun, ya. Maja'atun itu kelaparan, artinya musim paceklik. Jadi ketika itu makanya Quran menyebutnya Dzu Usroh, perang yang sangat sulit. Karena memang sulit pangan, ya, sulit pangan. Panas terik, ya Pak. Panas terik. Kemudian waktu itu para sahabat juga baru selepas perang perang Taif dan perang Hunain, ya. Perang Taif dan perang Hunain. Jadi padahal perang Taif dan perang Hunain itu nggak jauh dari Fathul Mekah, ya kan? Fathul Mekah. Itu. Jadi nggak lama habis perang, karena memang rata-rata per 4 bulan sekali Nabi itu, ya, perang, ya. Jadi makanya banyak sahabat yang tidak ikut berangkat. Nah, sayangnya yang tidak ikut berangkat itu banyak yang agnia-agnia, ya, termasuk siapa? Ka'ab bin Malik, ya, yang kaya-kaya gitu. Ini jadi masalah, ya. Yang kedua memang baru mau panen anggur, ya, baru mau panen. Jadi anggur udah mulai ranum-ranum, tinggal musim panennya, ya. Itulah yang buat para sahabat kemudian ada yang tidak berangkat, ya. Mungkin lebih asik memandang indahnya anggur-anggur yang sudah mulai pada ranum, ya, mengkel-mengkel mau matang itu.
Faqalu, maka mereka berkata, ya, ini para sahabat, para mujahid perang Tabuk ini waktu berangkatnya loh Pak, waktu berangkatnya. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, lau adzinta, sekiranya engkau izinkan lana pada kami, fanaharna, maka kami akan menyembelih. Di nahar itu artinya menyembelih, ya. Makanya ketika menafsirkan Quran surat apa? Al-Kautsar ayat 2, fasholli lirabbika wanhar. Wanhar itu berarti berkorban dengan memotong hewan korban. Tuh, berkorban kan banyak, Pak. Ya, korban waktu, korban tenaga, ya kan? Duit. Nah, tapi kalau wanhar maksudnya motong hewan kurban. Jadi ya, hewan kurban. Nahar itu artinya leher, ya, leher. Ya. Sekiranya kami menyembelih nawadihana, ya, onta-onta kami, fa'akalna, saya kita bisa makan. Nah, makan. Jadi ini salah satu inisiatif para sahabat yang pada waktu itu menghadapi krisis pangan ketika sedang berangkat ke medan perang Tabuk, ya. Jadi para sahabat punya inisiatif untuk mengatasi krisis pangan dengan memotong apa? Ontaknya. Fa'akalna wadahana, ya, kita bisa memakannya dan bisa mengatasi ya krisis ini, gitu ya. Itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, ya, if'alu, laksanakan, ya, silahkan, gitu ya. Jadi Rasulullah begitu, Pak. Jadi ngelihat pasukannya sudah mulai mulai lemah karena menahan lapar. Nah, begitu ada usul seperti itu langsung silakan, ya, silakan potong, ya, silakan, ya, untuk mengatasi krisis pangan biar semangat, ya, makan daging onta. Faja Umaru, maka datanglah Umar seorang, Pak, seorang. Kalau tadi para sahabat rame-rame, ya, sekarang sahabat Umar yang terkenal juga sebagai apa? Khalifah yang kedua dan terkenal cerdasnya, ya, cemerlangnya, ini Umar, ya, terkenal apa? Cemerlangnya dalam masalah berpikir. Faja'a Umaru radhiyallahu anhu, maka datang sahabat Umar bin Khattab, ya. Faqala, artinya berarti Umar ikut perang Tabuk. Faqala, ya Rasulullah, in fa'alta, jika engkau laksanakan, ya, apa yang disarankan oleh siapa? Para sahabat tadi untuk motong onta, qalla, tambah dikit ini apa? Az-zuhru, tunggangan. Tuh. Jadi nanti tunggangannya bakal berkurang. Qalla, teken tuh, kola, jadi kolala, kolil, dikit artinya, ya, bukan kola, ya. Tambah dikit, azohru, tunggangan. Sementara pada waktu itu padahal satu onta saja sudah untuk giliran berapa? 10 orang, ya, gantian itu, bayang nggak, ya kan? Apalagi nanti dipotong, ya, tambah berkurang. Nah, jadi ternyata ada pendapat lain, ya, dari Umar. Nah, kalau engkau potong, ya Rasulullah, kalau engkau izinkan, ya Rasulullah, maka tunggangan kita jadi sedikit. Walakin, akan tapi, nah ini saran Umar. Ud'uhum, ya, panggil mereka bifadli azwadihim. Panggil mereka, ajak mereka dengan membawa kelebihan daripada bekal-bekal mereka. Sumad'allah, kemudian engkau, ya Rasul, doa sama Allah. Lahum, untuk mereka, alaihi, atasnya, ya, atas apa? Sisa-sisa perbekalan yang masih ada, bil barokah, agar mendapat berkah. Nah, itu, ya. Jadi ini saran siapa? Umar. Coba pakai jalan yang lain, jangan motong apa? Onta-onta yang memang itu sangat dibutuhkan untuk tunggangan, ya. Itu aja sudah bergantian, ya. Nah, kalau dipotong nanti banyak berkurang. Nah, saran Umar supaya para sahabat itu mengumpulkan sisa-sisa perbekalan makanannya, ya, dikumpulkan, nanti engkau berdoa kepada Allah supaya Allah berkahi, gitu, ya, berkahi. Ini saran Umar. Jadi rupanya memang Umar melihat apa? Lihat pada Nabi itu ada potensi apa? Doanya bakal dikabulkan. Tuh, Nabi ini kan, Pak. Nabi, ya.
Jadi Umar cerdas ya, cerdas. Samping juga berhitung tadi ya, dimana musuh itu akan takut kalau kita mempersiapkan kendaraan-kendaraan yang banyak ya kan, Al-Anfal kan. Jadi seperti itu. Jadi musuh itu akan takut kalau kita tuh bawa armada yang lengkap. Nah kalau sudah sedikit dikurangi lawannya, Mbak, lawannya itu adalah Romawi ya, yang pada waktu 40.000 personil perang yang membentang sekitar Syam, 40.000 Pak, 40.000 yang lengkap ya senjatanya. Nah itu ya. Jadi kalau dikurangi nanti kurang kurang gertakan gitu ya. Itu. Jadi menampilkan kuda-kuda perang, kendaraan perang banyak itu membuat gentar musuh gitu ya. Inilah kecerdasan siapa? Umar bin Khattab. Mana tadi, Pak? Apa hilang? Oh tadi ya, dzalikal barokah. La'anallah, semoga Allah ayaj'ala lahu, menjadikan pada mereka fi dzalikal barokah ya, pada harta sisa-sisa yang didoain Nabi tadi jadi berkah. Apa artinya berkah? Oh berkat itu makanan, berkat. Berkah banyak manfaat lagi langgeng gitu ya. Nah itu banyak manfaat lagi langgeng ya, memanjang manfaatnya, itu berkah ya itu. Nah terus dikabulkan ke sama Nabi? Dikabulkan ya. Faqala Rasulullah SAW na'am. Nah iya tuh, berarti yang dipakai usul siapa? Umar yang seorang ya, dan Nabi menganulir usul sahabat yang banyak, karena bobot seorang Umar satu ini ya belum sebanding juga dengan para sahabat yang banyak tadi ya. Itu setan aja lari Pak sejauh bayang-bayangnya ya kan. Itu iya Umar itu, begitu Umar jadi khalifah Pak, di mana negeri ada penguasanya, dengar kata Umar aja mereka udah gentar gitu. Dengar kata Umar doang loh Pak. Umar itu luar biasa. Nah, na'am fada'a bi apa ini Pak? Bukan bimi tapi bini itu ya. Binitoin ya, binitoin. Fada'a maka beliau meminta gitu ya, binitoin dengan selembar tikar ya, tikar. Nitoin itu tikar yang dari dari kulit ya, binitoin. Fabasatohu, kemudian beliau membentangkannya. Jadi Nabi minta didatangkan tikar, minta tikar, kemudian tikar itu sama Nabi dihampar, Nabi yang menghampar. Sumada'a, kemudian beliau kemudian beliau minta ya, kemudian beliau minta bifadli azwadihim, minta untuk dibawakan kelebihan sisa-sisa perbekalan mereka gitu ya. Jadi enggak berupa tikar kosong, tidak ya, bukan berupa tikar kosong seperti tadi saran Umar. Nah, jadi setelah tikar dihampar, Nabi minta supaya para sahabat yang masih punya perbekalnya dibawa, dikumpulin jadi satu, gitu, dikumpulin jadi satu. Ya. Yang punya banyak ya bawa banyak, yang sedikit banyak sedikit. Faja'ala rajulu, maka datanglah seorang yaji'u bikafi dzurrah ya. Maka datanglah seorang yang datang dengan segenggam dzurrah atau gandum ya. Jadi segenggam Pak, segenggam gandum. Wa yaji'ul akharu bikafi tamrin, dan datang yang lain dengan segenggam kurma. Wa yaji'ul akharu bikasratih ya, dan ada datang yang lain bikasratin ya, dengan kasratin itu potongan-potongan ya, pecahan-pecahan ya, atau sepotong roti ya, sepotong roti.
Jadi sepotong roti. Hatta ijtama'a, sehingga terkumpul ala natoi, di atas tikar tadi yang telah dihampar sama Nabi, min dzalika syai'un yasirun, sesuatu yang menyenangkan gitu ya, yasirun. Fada'a Rasulullah SAW, maka berdoalah Rasulullah SAW bil barakati, dengan minta berkah ya itu ya. Jadi barangkali ini kali ya Pak ya, kendurian itu asal dari sini kali ya, kendurian. Selamatan. Pak, selamatan berarti ini ya. Nabi selamatan ini berarti ya. Jadi para sahabat pada bawa masing-masing, bawa masing-masing. Kalau kita selamatan kan nggak bawa masing-masing, malah pulang pengen apa? Bawa tentengan. Oh, itu. Jadi pada bawa masing-masing ya, pada bawa masing-masing. Gitu ya. Nah, jadi Nabi bertabaruk ya, bertabaruk dengan doanya yang pasti makbul ya, masih minta berkah kepada Allah ya. Tadi berkah itu adalah sesuatu yang banyak manfaatnya lagi langgeng. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, khudhu, ambil fi awiyatikum ya, ambil apa, masukkan dalam wadah-wadah kalian. Nah, tuh, jadi yang bawa Bapak, yang bawa karung ya, bawa karungnya isiin tuh sama apa tadi, makanan-makanan yang ada di tumpukan apa, tikar tadi, ambil gitu ya. Fa'khudhu fi awiyatihi, maka mereka mengambil dan meletakkan di wadah-wadah mereka. Hatta ma taraku fil askari ya, wi'aan, sehingga apa yang mereka tinggal di apa, kemah-kemah pun diambil Pak. Jadi nggak ada yang ketinggalan kecuali ila mala'uhu, kecuali mereka memenuhinya Pak, penuh ya. Jadi wadah-wadah yang kosong tadi dipenuhi, yang masih ketinggalan di kemah diambil ya, penuh. Wa akalu dan mereka memakan. Hatta sabigu, sampai mereka kenyang semua Pak. Jadi wadahnya pada penuh, perut juga kenyang ya, penuh semua-muanya itu ya, penuh semua-muanya. Nah, itu. Nah, ini berarti berkah beneran nih Pak. Jadi pulang bawa berkah beneran ini, bawa berkat beneran ini mah ya kan. Karena berkat yang dibawa bukan cuma besek sekotak ya, tapi kantong-kantong nih ya, kantong-kantong penuh ya. Jadi kantong-kantong penuh, perutnya juga kenyang gitu ya. Jadi hatta sabi'u, sampai mereka pada kenyang semua. Wa fadola fadlatun, dan lebih ya, dan telah lebih, bahkan lebih Pak, sisa, nyisa, masih nyisa ya, ada fadlatun, ada sisa ya. Jadi padahal tadinya cuman apa, restan, tau nggak restan, sisa-sisa makanan yang mungkin tinggal ya sepotong roti, separuh roti gitu kan. Tadi kan kasrotin tadi kan masuknya separuh itu, bukan utuh ya. Kemudian apa, gandum juga cuma segenggam, korma segenggam ya, mungkin berapa lah gitu ya gambarannya, kalau itu cuman ada di tumpukan tikar. Tapi ternyata berkat doa Nabi, maka berkah tadi ya, bukan cuma berkat tapi ada fadilah, ada bonusnya, ada sisanya. Faqala Rasulullah SAW, maka bersabda Rasulullah SAW ya, asyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah ya. Nah ini dia nih, kemarin ditanya sama imam nih ya, di waktu di Sindang Sari ditanya sama imam ya, bisa jawab nggak nih, Rasulullah itu baca syahadat nggak? Pak Irfan, Rasulullah baca syahadat nggak? Syahadatnya kayak apa? Nah ini dia tadi syahadatnya kayak ini ya, syahadat